Kalau kita baca beberapa laporan lembaga internasional, ternyata ada 4 orang terkaya di Indonesia itu, kekayaannya sama dengan 100 juta orang miskin Indonesia. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Tak bosan-bosannya Bang Kicau selalu berdoa semoga teman-teman semua hendaknya selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan berbahagia. Hari ini kita kembali menerima berita yang menyesakkan, menyedihkan, dan memilukan. Seorang ibu di Samarinda, emak-emak, tewas ketika mengantri minyak goreng. Dan 2 hari yang lalu, juga seorang emak di Bero tewas ketika mengantri minyak goreng. Mungkin saja kedua ibu-ibu tersebut mempunyai penyakit, tetapi apapun itu, yang jelas pemicu berpulangnya mereka adalah dalam rangka mendapatkan minyak goreng. Kita berdoa semoga meninggalnya kedua ibu tersebut syahid, karena bagaimanapun juga kan beliau sedang berjuang untuk mendapatkan minyak goreng yang dalam benak mereka itu bagian dari cara mereka untuk membahagiakan keluarganya, mungkin suami dan anak-anaknya. Dan kita berharap tidak ada lagi korban berikutnya. Krisis minyak goreng segera bisa diatasi oleh pemerintah tentu saja, karena yang punya otoritas dan kewajiban untuk mendistribusikan keadilan sosial adalah pemerintah, dan itu jelas-jelas tertuang dalam konstitusi kita. Jadi mari kita tagih agar pemerintah segera menyelesaikan krisis yang sudah terjadi berbulan-bulan ini. Dan sepanjang usia Bang Kicau, barangkali inilah yang Bang Kicau lihat, krisis yang mengakibatkan terjadinya antrian yang begitu panjang dan sebarannya juga amat sangat luas. Ironi banget, negeri ini kan sebenarnya ada jutaan hektar kebun sawit, dan sebagian besar minyak goreng itu diolah dari CPO. Jadi kalau mau jujur, tidak ada alasan sebenarnya negeri ini akan kekurangan minyak goreng. Bukan dibagi-bagi gratis, dibeli, dibayar, tentu dengan harga keekonomian, harga yang juga menguntungkan bagi para pengusahanya. Baik Sobat Jelata, terlalu panjang kita berkicau tentang minyak goreng. Sekali lagi kita doakan semoga kedua ibunda kita, emak-emak kita yang meninggal karena mengantri minyak goreng, mudah-mudahan Allah beri mereka sebagai syahid. Amin, amin ya rabbal alamin. 11 Maret yang lalu, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia mengadakan diskusi publik. Perhimpunan yang diinisiasi pendiriannya oleh para aktivis. Ada Syaganda Nenggolan, ada Ferry Yulianto, ada Rocky Gerung, dan banyak aktivis lainnya. Nah, salah satu pembicara dari diskusi publik tersebut adalah Ubedillah Badrun. Anda masih ingat siapa Ubedillah Badrun ini? Atau yang lazim dipanggil dengan Ubed? Ya, beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Jakarta, dan beliau yang tempoh hari melaporkan anaknya Pak Jokowi, Gibran Kaisang, ke KPK atas dugaan adanya KKN. Tentu sebagai seorang akademisi, langkah yang ditempuh oleh Ubed ini adalah langkah yang benar, dan tentu juga Ubed tidak asal lapor. Setidak-tidaknya beliau punya keyakinan bahwa memang ada sesuatu yang terjadi terkait dengan apa yang dia laporkan. Dan langkah ini adalah langkah yang tepat. Ubed tidak memilih untuk menggoreng isu di luar sana, tidak. Ubed menempuh jalur yang benar, dan itu baik buat negeri ini tentunya, dan baik juga buat yang terlapor. Karena setelah ada katakanlah pemeriksaan, penyelidikan, akan ada satu kepastian, sehingga isu tidak lagi bergulir digoreng kemana-mana. Bagi saya ingin berbagi apa yang disampaikan, dinarasikan oleh Ubed pada diskusi umum tersebut.
Mari kita saksikan. Baik, selamat siang semuanya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau hadir karena yang undang Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Saya menafsirkannya ini Indonesia sedang hilang gitu. Kira-kira begitu. Hilang itu tafsirnya ada dua. Pertama, lupa. Orang lupa itu biasanya linglung. Siapa yang linglung di dalam kehilangan Indonesia? Sesungguhnya adalah yang megang kekuasaan. Jadi diksi Bang Rocky tentang Presiden Dungu itu ada benarnya lah. Karena menghilangkan, merasa ada sesuatu yang membuat Indonesia itu hilang karena aktor dari kekuasaan. Kemudian yang kedua, hilang itu saya tafsirkan ada mencuri. Pertanyaannya siapa yang mencuri? Kalau kita baca beberapa laporan lembaga internasional, ternyata ada 4 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya sama dengan 100 juta orang miskin Indonesia. Jadi kalau ditanya siapa yang mencuri, ya mereka itu diantaranya. Nah, parahnya oleh kekuasaan mereka menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi artinya memang tidak ada semacam sempat disebutkan juga oleh Bang Rocky, moral clarity-nya tidak ada present. Kemudian saya kira itu saya mengapresiasi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia karena semangat untuk mencari mereka-mereka yang mencuri republik ini. Kemudian yang kedua, respon presiden terhadap penundaan pemilu itu tidak ada. Diam. Nggak dijawab setuju atau tidak setuju. Diam itu dalam budaya politik Jawa, tafsirnya ada dua. Pertama, bingung. Jadi bingung itu ya karena ada kemiskinan akal sehat di situ. Yang kedua, ya setuju. Jadi memang karena yang berkuasa di secara latar belakang budaya politik, backgroundnya dari budaya yang dominan di Indonesia, saya kira kita berhak secara akademis menilai bahwa itu adalah tanda dari sebuah persetujuan. Dan ini sebetulnya membenarkan satu analisis bahwa gaya politik kekuasaan hari ini menurut saya memang menampilkan satu yang oleh siapa? Maurice Dubois ya, kalau tidak salah disebut sebagai wajah ganda kekuasaan. Seperti simbol Dewa Janus, ada dua wajah di kekuasaan ini. Kalau menggunakan perspektifnya Irving Goffman bisa disebut sebagai dramaturgi politik. Dan itu terjadi, termasuk dalam respon soal penundaan. Terlalu banyak janji, misalnya nggak mau melibatkan anaknya dalam arena politik saat berkuasa itu hanya di permukaan, hanya di panggung depan, tapi di belakang tidak. Saya lanjutkan mungkin beberapa poin lagi saja, bahwa tipologi atau gaya politik penguasa hari ini memang kita dengan gamblang melihat satu tipologi yang menjauh dari substansi demokrasi. Padahal republik ini, negara ini hadir memilih jalan republik. Jalan republik saya kira kita semua sama-sama tahu bahwa menjadikan rakyat sebagai subjek.